lagi tuh yang bawa itu lagi. Bawa jenazah. Bawa jenazah lagi. Gue langsung mikir kayak gini ya. Nah ini kok setiap gue liat tangga ya, lantai 3 kok ada mas-mas ini mulu ya. Dia itu selalu turun liftnya juga bareng sama lo? Iya, mau turun mau naik. Tapi kalau misalnya mau naik, ya gue udah urusan gue ke lantai 6. Pokoknya lantai 3, pas gue udah naik ke lantai 6 dia masih stay di lantai 6 tuh. Bisa dia turun lagi, gue gak ngerti dah. Anjir, aneh banget. Nah pas gue naik lift itu, tiba-tiba di lantai 3 berhenti dia. Terus gue langsung mikir, ngapain berhenti mulu sih? Kemarin berhenti, sekarang berhenti lagi. Terus gue lokit kan, gue sangat sering gitu. Kok gak ada orang gitu ya? Nah, ketika gue mau tutup, udah mulai mau tutup nih, nah tiba-tiba kebuka lagi tuh. Nah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri. Masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor ketika dia jagain nyokapnya yang lagi sakit di rumah sakit angker yang ada di Bekasi. Jadi di sebelah gue udah ada Rama. Wih, datang lagi Ram. Ke sini buat nyeritain ini. Ram, ternyata lu masih ada cerita nih ya? Iya, tentang waktu nyokap. Nyokap nih, jagain nyokap. Jagain nyokap di RS. Oke, ini nyokap juga sekarang udah almarhum ya berarti ya, udah almarhum. 2017, pokoknya kejadian itu sih 2015 sih. 2015 waktu nyokap lagi sakit-sakitan berarti. Oke Ram, kejadian-kejadian horor yang lo alamin di sana nih maksudnya gimana nih Ram? Jadi gue di situ ngalamin ada kayak sosok kayak suster-susternya, terus dari petugas-petugasnya, bahkan sampai ada ya penapak-penapakannya, bahkan dari banyak-banyak yang menurut gue aneh, janggal gitu. Setiap gua kayak naik lift gitu. Berarti ini yang di petugasnya itu yang serem ya berarti ya? Petugas sama suster sih. Petugasnya sama susternya, iya. Petugas rumah sakitnya nih? Iya. Oke, ini 2015 tuh berarti nggak kayak sekarang ya? Waktu itu sepi banget itu rumah banget, sakit. Iya. Iya, kita bisa ngebayangin rumah sakit yang memang sepi tuh gimana, apalagi kalau udah malam dan lu harus jagain di situ ya kan, jagain nyokap lu sendiri waktu itu atau sama temen lu ya? Temen gua ganti-gantian gitu. Ganti-gantian, oke. Ya, kebayang sih vibes-nya gimana dan oke Ram, ini ditahan dulu mending namanya ceritanya. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Rama, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Oke Ram, langsung kita mulai aja nih ya ceritanya. Oke lah. Jadi hari pertama itu gue nemenin nyokap gue ke rumah sakit. Oke. Di RSUD lah, daerah Bekasi. Nah itu gue ditempatin itu di IGD dulu. Karena kan gue pakai BPJS ya. Jadi nggak bisa langsung masuk kamar kelas 1 atau 2, 3 gitu kan. Udah gue di IGD selama berapa hari lah, 4 harian lah. Serius? Iya. Selama itu? Selama itu. Jadi di IGD itu posisinya nyokap gue ada beberapa kasur yang itulah yang buat orang-orang darurat itu tuh. Ada 1, 2, 3, 4. Nah itu di IGD tuh. Nah nyokap gue bagian pojok kanan. Nah ini ada bapak-bapak nih. Nah posisi bapak-bapak ini dia udah pakai apa sih namanya, oksigen gitu. Iya, yang buat oksigen tabung ya. Iya. Pernapasan. Jadi kayak napasnya udah ngap-ngapan gitu. Nah plus dia udah ada anaknya yang cowok, laki-laki gitu. Nah posisinya gue, karena emang gue hari pertama itu gue nggak ada bangku ya, jadi gue duduk di ubin di samping kasur nyokap gue. Nyokap gue udah pakai infusan. Nah jadi gue kayak nemenin dulu seharian itu. Itu makin sore, malam hari pertama itu, nah terus mas-masnya minta tolong ke gue gitu kayak, Mas boleh nitip gak nih bapak saya mau keluar dulu ngopi ke depan. Mungkin dia mau sebat gitu kan. Oh yaudah boleh mas. Ya karena kan posisinya dia masih ada nih bokapnya nih, masih napas kan. Gue sambil main game lah waktu itu, zaman COC lah itu, 2015 itu. Udah gue sambil jaga nyokap gue lagi tidur.
Gue sambil ngeliatin bapak-bapak itu, gue main HP fokus. Nah, hari itu malamnya gue bilang, kok lama banget nih mas-masnya ya? Ada kali 2 jaman gitu. Oke. Gue bilang ngapain gitu ya? Masa ngopi lama banget sih? Maksud gue juga kan gue prioritas ke nyokap gue lah. Nggak ke orang itu juga gitu. Akhirnya gak lama nih bapak-bapaknya ini, sebelah gue ini, kan gue posisi lagi duduk di ubin ya. Jadi gue ngeliat kan selangak ke atas tuh, bapak-bapaknya ini tuh kayak nunjuk-nunjuk ke atas tuh. Kayak nunjuk-nunjuk ke atas, kayak ada yang mau gangguin gitu. Dia kayak begini-gini gitu. Oh. Cuman dia masih ngap-ngapan gitu napasnya. Gue panik lah. Gue bilang kenapa nih ya? Nyokap gue masih tidur kan. Terus gue keluar akhirnya ke RS gue keluar. Gue nyari mas-masnya itu. Gue nyari berapa menit lah gak ketemu. Akhirnya ketemu lah tuh di warung kopi itu. Bener lagi ngopi dia? Iya lagi ngopi, lagi sebat, lagi main HP. Terus gue bilang, mas itu bapaknya, gue bilang gitu. Terus kata mas kenapa mas bapak saya? Kayaknya bangun, gue bilang gitu. Udah kira masnya langsung bayar. Gue bareng sama dia ke dalam. Nah posisinya bapak-bapaknya udah tidur lagi tuh. Tadi pas pengen manggil dia masih begitu kan. Ya gue nggak berhentiin, pak kenapa gak gitu, enggak. Gue takut lah. Akhirnya gue panggil, terus mas saya dalam, gue ke dalam. Udah akhirnya gue fokus ke nyokap gue lagi kan. Nah terus hari kedua masih di GD itu kayak biasa ada pagi siang masih aman lah. Nah ini siap sore pengen malam ya kayak biasa masnya kayak gitu. Nah, gue sebenarnya udah agak jengkel lah kayak ngapain sih, maksud gue jangan manfaatin gue, maksudnya dia kayak manfaatin gue gitu untuk jagain, dia mungkin mau sebat. Gue juga kan asem juga, gue kan perokok juga kan ya. Gue pengen ngerokok juga. Kalau gue kayak mas yaudah ntar gantian ya, saya juga ntar mau gitu, gue nggak enak ya kan. Akhirnya udahlah gue ngertiin aja lah. Mas-masnya cabut lah biasa tuh, kayak seperti biasa tuh yang hari pertama. Nah, nggak lama si bapak-bapak ini ngap-ngapnya makin kenceng tuh, yang di oksigen itu tuh. Perutnya udah kayak gitu-gitu kan. Itu gue nggak bohong itu lang, demi Allah gue ngeliat tuh posisinya udah parah banget itu, bapak-bapaknya makin parah kan ya. Terus gue kayak, wah kayak mau dipencabut nyawanya nih. Gue udah netting gue tuh seperti itu kan. Tapi ada suster di situ? Gak ada. Itu masih jam berapa ya? Jam 9 ke atas lah malaman tuh. Suster gak ada? Gak ada. Waduh. Di resepsionis tuh gue sempat pengen ngeliat gitu kan. Cuma posisi suster kemana ya? Cuman ada orang lewat dari IGD, bukan depan IGD yang gue tempat nyokap gue sama dia tidur tuh, enggak, dia nggak lewat. Maksudnya di sononya tuh di pojok-pojokan aja kayak ada orang lewat gitu kan. Gue panggil lah, ternyata itu dia OB. Pak, ini perawatnya kemana ya? Gue bilang gitu. Terus kata bapak-bapaknya, ada di ruangan kayak office gitulah gitu, lagi pada kumpul ceritanya. Akhirnya gue nyari mas-masnya itu, mas-masnya anaknya bapak itu. Tapi sebelum nyari mas-mas itu, bapak-bapaknya gue perhatiin dulu nih. Karena sebelum gue manggil, gue balikin lagi ya, sebelum gue manggil nyari perawatnya itu atau OB itu, bapak-bapaknya tuh napasnya udah kagak ada, berhenti gitu. Jadi kan gue panik ya. Akhirnya gue keluar nih, mas, ketemu nih masnya kan, mas itu bapaknya mas, gak napas, gue langsung ngomong gitu aja kan. Oh iya bener mas, iya gak napas mas, gitu. Cepetan mas, gue bilang gitu. Ya udah sama-sama panik kan, gue ke dalam lagi berdua sama dia. Ternyata bapak-bapaknya udah nggak ada nyawanya. Beneran? Udah nggak ada. Wah gila. Udah dipanggil lah gitu kan. Akhirnya perawat emang datang 2 orang, seingat gue 2 orang, terus bawa tali kayak kain kapan gitu tuh, cuman diiketin ininya nih, mulutnya diikat sampai ke atas, diikat, tangannya akhirnya diginiin terus diikat. Terus anaknya minta tolong lagi ke gue, mas bentar ya, saya mau nelpon. Oh yaudah silakan, dia mungkin menelpon keluarganya kali ya. Soalnya itu anaknya. Dia nelpon lama banget tuh. Gue kirain tuh ya kayak cuman berapa menit gitu. Nah itu udah malam tuh. Jam-jam setengah 10-an lah, jam 9 ke atas tuh. Dan bahkan sampai subuh tuh. Waduh makin parah nih. Nah jam berapa ya? Jam 3-an. Nyokap gue bangun lah. Nyokap gue bangun madep ke gue, dia madep ke samping tuh. Akhirnya madep ke gue. Rama itu kenapa? Kok ditutupin? Diikat lah kepalanya gitu. Kan nganga dia tuh, diikat. Gue bilang meninggal mah, gue bilang gitu. Innalillahi kata nyokap gue. Itu minta tolong nggak? Minta tolong gitu sama susternya, suruh tutupin kek, mama takut kata gitu. Nyokap gue takut gitu kan.
Ya kan ada Rama di sini, gue bilang gitu. Tirainya nggak ada tirai? Belum ada. Belum ada tirai itu? Belum ada. Oke, ngeblak ya? Ngeblak aja. Terus akhirnya nyokap gue bilang, coba tolong cari susternya. Gue cari lah susternya. Ada, tapi bukan di resepsionis. Pokoknya di resepsionis tuh nggak ada suster. Nggak ada. Akhirnya gue cari, datang susternya, gue suruh, Mbak, ada ini nggak kayak hordeng gitu, gue bilang gitu. Oh, tirai gitu yang akhirnya dibawain tuh warna putih, cuman cuma beberapa meter doang lah. Ditutupin lah buat sekasur itu doang tuh. Ditutupin tuh. Akhirnya nyokap gue tidur lagi kan, lu mau tidur aja mah, ada Rama di sini. Anaknya belum datang tuh. Tuh hari kedua itu, anaknya belum datang. Kok makin lama pengen subuh. Ini kayak di balik tirai ini nih, kayak ada orang lang. Kayak ada orang jenguk, tau gak lu? Nah kan gue keadaan gue di bawah ya, di ubin ya. Gue nggak pakai bangku, jadi gue di ubin, gue duduk main HP. Terus gue lokit kan, lah kok tirai gerak-gerak, gue bilang gitu. Nah, terus gue langsung ngintip ke kolong kan, gue liatin kagak ada kakinya. Wah ini siapa ini yang datang bapak-bapak ini yang meninggal nih? Gue panik kan langsung ya. Gue panik, gue pengen keluar, cuman nyokap gue takut bangun kan. Tapi akhirnya gue keluar, saking paniknya gue. Gue keluar dari keadaan gue, nyokap gue, bapak-bapak itu dulu pakai tirai. Nah depannya ini ada anak dia step, dia kayak penyakit step itu, dia sorenya tuh kayak kejang-kejang gitu, dipakein sendok gitu. Tapi orang tua emaknya lagi tidur di situ, dia lagi pada tidur. Gue keluar tuh ke luar IGD, gue nyariin anaknya nggak ada, aduh kemana ya? Gue sampai nyariin keliling-keliling, gue nggak ada lagi, kemana anaknya ya? Nelpon di mana? Kok lama banget ya? Sampai subuh begini. Akhirnya pagi keluarganya datang. Tunggu. Itu berapa jam dia di situ sampai keluarganya datang? Dia dibiarin sendiri jenazah itu? Pokoknya malam itu kan jam 9:30 itu meninggal tuh bokapnya tuh. Nggak lama dia nelpon lah, keluar dia, Mas bentar ya, saya mau nelpon dulu. Oh yaudah, gue pikir kayak bentar doang, habis itu dia masih stay di situ. Ternyata dia mungkin ke rumah dulu kali atau ke rumah laporan atau ke masjid gitu kan. Ada yang meninggal gini. Oke, sekitar jam 10:30-an berarti sampai pagi itu. Sampai pagi, sampai sama subuh. jenazah itu. Iya. Wow. Nah akhirnya pagi dia datang tuh jam 6-an kurang lah, sama keluarganya, ada kakeknya kalau nggak salah, ada kakek-kakek, mungkin dari kakaknya bapaknya atau siapa. Datang ya saya thank you juga sama gue gitu, udah jagain gitu. Oh iya pak, nggak apa-apa. Iya mas, gue bilang. Akhirnya dibawa lah nih bapak-bapak ini. Nah nggak lama, itu kan udah rada siang kan ya. Nah sorean itu ada ibu-ibu. Ini bukan ke horor ya, kayak lebih ke serem sih, maksudnya kayak aneh gitu. Ibu-ibu nama IGD itu kan ada orang yang kecelakaan tuh langsung dijahit di situ juga. Iyalah. Yang tangannya dijahit juga. Nah ini ibu-ibu sama suaminya datang ke tempat bekas bapak-bapak yang meninggal itu. Akhirnya ibu-ibunya ini gue ngelihat kayak dirogo-rogo perutnya. Hah? Kayak dirogo-rogo gitu. Kayak diambil apanya gitu. Sama dokternya. Dokter. Tapi cowok, dokternya bukan cewek gitu. Diambil, terus gak lama dijahit. Pulang dia. Maksudnya kuat banget gue ibu-ibunya ini loh. Gue nggak ngerti dah, maksud gue dia kayak di rogo-rogo, gue ngeliat itu dia diambil, cuman habis itu dibuang ke tong sampah itu sama tisu-tisunya kan ada darah gitu. Habis itu dijahit, habis itu pulang ibu-ibunya jalan. Lah gue bilang kuat banget anjir, kagak ke ruang operasi kagak lah, kagak. Terus habis nggak lama itu ada tukang ojek online gitu, bukan ojek online bapak-bapak pakai jaket, sih lebih ke opang sih, lebih ke opang, palanya bocor. Cuman dijahit di situ juga gue ngeliatin, wah makin parah, makin pusing kepala gue nih. Iya, pemandangan IGD begitu memang. Makin pusing gue anjir. Dan akhirnya gak lama juga ada orang kecelakaan, mas-mas naik motor Vario kan, kakinya akhirnya dia meninggal di situ. Nah hari itu gue meninggal ngelihat 7 kali, hari itu juga. Hari ketiga itu 7 kali gue ngeliat. Dan itu hari ketiga itu pas banget teman gue emang datang tuh, si Andre namanya. Gue suruh, Andre lu temenin gue sini Andre, nyokap gue lagi di IGD nih. Akhirnya Andre temen gue datang, ya lu selalu Andre kayak untuk makan, jajan mah gampang lah, yang penting temenin gue nggak gabut nih. Kenapa gue yang jagain? Posisinya emang hari itu, emang abang gue juga bantuin kan hari pertama itu. Cuman abang gue emang lagi pengen banget nikah nih. Bulan-bulan itu pengen nikah, emang beberapa hari lagi gitu. Karena emang abang gue lagi ngurusin gitu. Cuman tetap abang gue jenguk juga, cuman dia pulang gitu. Kalau gue yang jagain kan. Akhirnya hari ketiga itu gue udah mulai kayak, wah kesel gue nih, anjir ini kapan gue dapat kamarnya nih? Karena masih di IGD nyokap gue kan. Nah terus gue saking gak taunya ya, ada info suruh nyari kamar gue kelas 1. Gue suruh nyari kamar kelas 1 karena gue dapet BPJS begitu kan. Kayak dapetnya kamar kelas 1 nih gue nih. Gue cari lah ke gedung ke belakang. Jadi lu disuruh nyari kamar lu? Iya, suruh nyari kamar.
rada sore tuh mau maghrib tuh. Gue sama Andre temenin gue Andre ke belakang. Gue nyari, kok vibes-nya kayak kurang banget, kayak kumuh banget gitu, gelap. Tapi di sini katanya, iya di sini mah katanya. Yaudah gue naik ke atas tangga. Terus gue siap lihat ruangan tuh, kasur-kasurnya udah pada diri-diriin gitu. Udah kumuh lah, ubin-ubinnya juga udah pada kotor gitu kan. Lah masa di sini sih, setahu gue kayaknya nggak bakal di sini dah, gue bilang gitu. Coba gitu tuh ada terang tuh mak, katanya gitu. Kayak mau maghrib kan ya, jadi ada terang, lampu terang, udah nyala. Nah tapi satu ruangan itu rapi gitu lang. Ah mungkin di sini kali, gue bilang gitu ya. Ya kali mah ya. Tiba-tiba gue ke bawah lagi, pengen ke bawah. Tiba-tiba security depan muka gue kan. Kemana mas katanya? Oh ini pak mau kelas 1 katanya. Nggak ada di sini kelas 1 katanya gitu. Ini udah ruangan gudang semua udah nggak kepake nih gedung ini katanya. Lah katanya di sini pak katanya. Enggak, ini kata siapa gitu. Enggak, saya dapat ini suratnya di sini gitu, kelas 1. Enggak ada, ini udah kosong semua. Tapi itu ada yang isi, gue bilang gitu. Itu masih rapi, ada berapa kasur gitu. Coba aja cek lagi, gue cek lagi kan penasaran ya. Kayak ngeyel nih bapak-bapaknya. Orang rapi kok satu. Pas gue cek lagi masih Andre, emang bener-bener udah kosong lang. Berarti wah udahlah, lupain aja gue bilang gitu kan. Akhirnya gue turun dah. Pas hari keempat, barulah gue dapat kelas 1 di gedung baru. Dapat kamar nih. Dapat kamar gue kelas 1. Lantai berapa? Di lantai 6 gue. Lantai 6? Lantai 6. Oke, paling atas tuh. Lantai 6 itu di gedung baru, pas banget gedung baru 2015 itu. Baru beberapa bulan aktif. Nah itu gue dapat kamar kelas 1. Akhirnya nyokap gue dapet lah di tengah-tengah kamar itu. Ada beberapa kamar. Cuman emang posisinya, mungkin emang sekarang katanya kan 2 ya, cuma 2 kasur doang ya. Cuman emang posisinya gue 2015 itu gue ada 4 kamar. Ada 4 kamar, ada 4 kasur. Cuma yang tempat ini ada 3 doang. Nyokap gue, ibu-ibu, sama ibu-ibu juga. Tapi dia sama suaminya gitu, suaminya jagain. Nah ibu-ibunya ini sendiri nih. Ibu-ibunya ini sendiri, gemuk gitu. Dia orang Medan. Akhirnya nyokap gue udah mulai istirahat. Ibu-ibunya yang di pojok ini, dia sakit diabetes katanya. Tapi dia megang sisir mulu tuh lang, rambutnya keriting gitu. Mas, nengok ke gue kan, gue lagi duduk ya. Garukin, kata gitu. Suruh garukin gue anjir. Garukin mas, katanya. Lah, baru datang gue suruh garukin. Gimana sih, gue bilang. Ini orang ODGJ apa? Gimana kan ya? Maaf-maaf aja gitu kan. Garukin cepetan, katanya. Lah, tak dulu bu. Ini saya lagi gituin mama saya gitu. Jangan lawan kamu, katanya. Oh. Iya, gue digituin. Wah, kiranya lu perawat kali ya? Nggak tahu lah, gue cowok maksudnya kan. Ternyata gak lama suaminya datang. Oh, ada. Ada suaminya. Nah, terus ngomong, Mas maaf ya mas ya, istri saya itu suaminya tabah banget sih, gue salut banget, setia banget. Maaf ya istri saya, dia gatel-gatel gitu kan. Terus dia minta garukin mas saya gitu. Oh nggak apa-apa pak. Nah teman gue di lobi nih, mas mau nggak garukin istri saya nanti kalau saya kerja. Kan saya kerja nih dari pagi sampai sore jam 4 gitu. Nanti kamu garukin tuh, kalau misalnya saya udah pulang baru kamu bebas dah katanya gitu. Kasih duit tetap. Oh dikasih duit. Tapi teman gue gak mau. Gak mau. Itu kan masih sore, jadi teman gue sama gue masih berdua nih. Kalau udah malam tuh ya sendiri gitu kan, nggak boleh berdua gitu kan. Jadi salah satu nih teman gue atau gue harus sip-sipan 4 jam gitu. Deh, kalau misalkan lo mau jaga nyokap gue, yaudah gue keluar dulu gitu. Gue di tempat kopi gitu kan. Soalnya kan nggak bisa berdua, harus sendiri. Akhirnya hari pertama di IGD itu, di IGD di ruang kelas 1 ini, yaudah akhirnya Andre ngalah nih. Andre lu ngopi dulu dah, makan dulu ntar slow, ntar gue yang bayar, gue bilang gitu. Yaudah mak, ibu-ibunya nih makin malam makin berisik dah tuh. Pak garukin pak, bapak garukin pak. Ya Allah, gue antara ngakak cuman sedih, kasihan gitu, serem. Iya kesakitan. Tuh campur aduk tuh, nyokap gue sampai tuh kenapa sih Rama teriak-teriak mulu? Nggak tahu mah, kayaknya tuh digatal banget tuh. Bapak garukin bapak, kata gitu. Digarukin bapaknya, strike, gue ngeliatin aja. Ya Allah, gue bilang, anaknya kemana? Gue belum mikir anaknya kemana gitu kan. Masa nggak jagain, masa suaminya kerja ya. Jadi malam tuh suaminya habis pulang kerja malam jagain tuh dia, paginya ntar kerja lagi. Nah gue saking jengkelnya nih, gue bilang sama nyokap gue, mah Rama keluar dulu ya, mau di depan aja gitu. Maksudnya di depan kamar gitu, di luar kamar itu, di resepsionis. Akhirnya gue keluar pintu kamar, terus gue duduk dah tulang. Nah posisinya ada suster nih, ada suster.
Tapi dia ngomong sendiri, Lang. Eh? Susternya ngomong sendiri. Nah, ini suster ini madepnya ke resepsionis. Ini suster nih. Ini resepsionis depan. Ini jalanan nih, jalanan lorong. Iya, Nah, ini koridor. kamar-kamar kan gitu. Nah, susternya ngomong sendiri tuh. Gue kirain dia lagi ngobrol sama temennya itu yang di dalam resepsionisnya gitu. Nah, emang kebetulan gue mau ganti sip-sipan nih sama temen gue nih. Gue pengen rokok gitu kan, asem ya. Momen maksud gue pengen lewat, mumpung ada suster, gue main lewat biar nggak sepi banget gitu. Kan segen gue lewat tuh lumayan jauh tuh jalan tuh kan, lorong itu. Nah, gue liatin dulu susternya kan. Wah, lagi ngobrol sama siapa nih? Cuman susternya ngomongnya sama-samar. Akhirnya suster ini malah masuk ke resepsionis itu. Oke. Kayak mau ngambil data lah, mau ngambil apa gitu. Ada, gue jalan pede. Mumpung ada suster, gue jalan. Misalnya suster, gue pasti misi sus gitu kan. Pas gue lokit, kagak ada dia anjir. Hilang anjir. Jadi kayak, ini bener apa kagak sih? Maksud gue lokit, aku kagak ada suster. Terus saking penasarannya gue ya. Gue lokit itu meja itu tuh, resepsionis gue intip gitu kan. Lah kagak ada, hilang anjir. Kemana nih? Berarti ini gue apa ngantuk kali ya? Terus gue langsung kayak, cuek kayak jalan aja gue. Gue jalan, gue turun, terus gue naik lift kan. Gue nggak lewat tangga darurat, gue lewat lift. Nah pas gue naik lift itu, tiba-tiba di lantai 3 berhenti dia. Ya kan gue nggak mikir apa-apa ya. Taunya udah berhenti. Ya udah gue diem aja, gue diem. Nah tiba-tiba nih ada mas-mas bawa mayat ya. Bawa jenazah ya. Pakai yang dorongan itu tuh. Iya, belangkar tuh. Iya, udah ditutupin. Ini mas-masnya pakai masker, pakai bajunya dia lah yang pakai buat dinasnya dia. Terus gue liatin, tapi gue nggak nanya. Gue liatin, nggak mungkin orang tidur udah ditutupin kayak gitu kan? Iya. Pasti udah mayat gitu. Ya udahlah, mas-masnya masuk. Akhirnya gue turun ke bawah. Terus gue kayak biasa, kayak ngopi sampai malam lah. Kira gue sampai malam banget. Terus gue masuk lagi ke dalam. Dan hari kedua lah ceritanya. Ini hari kedua nih di kelas 1 ini. Malam udah makin malam, otomatis kan teman gue suruh keluar lagi dong. Nggak mungkin berdua di kamar itu kan. Harus jaganya 1 orang. Udah akhirnya kayak biasa dah. Kita tukeran sip Dre, gue mau ke bawah, gue bilang gitu. Hari kedua itu tuh. Teman gue akhirnya yaudah mah ke bawah aja gitu. Ini gue biasa tempat yang biasa kata dia. Akhirnya gue ke bawah nih. Nah, gue keluar itu posisinya sama tuh di lift itu. Gue masuk pengen ke bawah, di lantai 3-nya berhenti dia. Terus gue langsung mikir, ngapain berhenti mulu sih? Kemarin berhenti, sekarang berhenti lagi. Terus gue lokit kan, gue sangat senguk gitu. Kok nggak ada orang gitu ya? Nah, ketika gue mau tutup, udah mulai mau tutup nih, nah tiba-tiba kebuka lagi tuh. Nah itu si mas-mas itu lagi bawa mayat lagi tuh. Si mas-mas itu udah pengen tutup banget pak, tapi kebuka lagi gitu kan. Si mas-mas ini bawa mayat lagi tuh. Masuk lift. Emang sih gue pas gue Sanggak Singguk kan, jadi Sanggak Singguk ini nggak lama sini ada kayak belokan gitu, mungkin di samping kali ya. Di samping. Gue mikirnya positifnya dari samping, tiba-tiba dia mau, sekalian gue gitu kali. Mas-mas itu masuk lagi tuh, bawa mayat itu lagi, tapi dengan baju yang sama, dengan pakai masker yang sama gitu kan. Terus akhirnya gue tanya lah, mas ini udah meninggal mas? Udah mas. Gitu. Tapi dia nggak nengok ke gue dia, mas-masnya. Ya udah akhirnya gue diemin aja kan. Gue nggak nanya ini kenapa mas ya berhenti ya. Gue nggak nanya gitu, gue karena jengkel, gue lantai 3 mulu kan. Mungkin yang posisinya dia aja gitu. Akhirnya gue udah nyampe turun ke bawah. Nah si Andre ini cerita ke gue di bawah. Ram, gue sebenarnya pengen pulang Ram, kata dia gitu. Ya Andre, besok aja Andre, gue bilang gitu. Enggak Ram, gue jujur aja, gue tadi pas gue mau ke bawah itu, gue di ruang dekat kamar nyokap lu tuh, di depannya yang disebutnya dia nggak tahu resepsionis. Dia taunya cuma ada meja gitu kan. Jadi dia ngeliat di resepsionis yang gue pertama kali gue ngeliat itu. Jadi ada suster katanya Lang. Oke. Maksudnya gimana sih Andre? Gue bilang gitu. Iya jadi tadi pas gue pengen turun Ram, sebelum lu kemari nih, tadi nih, gue malamnya kan gue turun nih, kata dia gitu. Nah tuh gue ngeliat ada suster 3 orang lagi ngobrol gitu. Nah emang gue pengen ke bawah kan, maksud gue, tapi gue sendiri gue segen gitu. Pas banget ada suster, gue pengen lewat gitu. Oke. Tapi akhirnya gue karena pengen lewat gak enak ya kan, gue nunggu suster ini cabut gitu.
Akhirnya susternya nggak bubarin dirinya, tapi dia bareng-bareng nih Lang. Dia bertiga arah jalan ke lorong sono terus belok kanan. Ya udah, gue ikutin lah dari belakang berapa meter ini. Nah, gue ngelokit susternya itu pas abis belok itu, dia ke kanan, gue ke kiri. Nah itu dia lagi langsung hilang, nggak ada kata gitu. Oke. Jadi maksudnya dia hilang gitu Andre. Hilang Ram. Ah mungkin dia masuk ke kamar-kamar sebelah kali, gue bilang gitu. Enggak Ram. Bedanya cuma berapa detik, gue bilang gitu. Justru pengennya tuh gue di belok kanan, udah gue belok kiri. Jadi biar ada orang gitu di belakang gue. Jadi kayak, oh masih ada orang, gue cabut gitu. Ternyata pas gue lihat dia nggak ada, tiga-tiganya itu. Suara gemuruh-gemuruh yang awal tadi gue denger itu ada. Pas dia belok ke kanan itu dia udah nggak ada. Harusnya kalau misalkan emang dia masuk ke kamar, otomatis suara pintu bunyi dong. Ini bener-bener nggak ada Ram. Gue kayaknya ngeliat tuh bukan suster dah kata dia gitu. Nah, gue langsung ngomong sama Andre gini. Lu sama kayak gue hari pertama, gue bilang gitu. Tapi susternya ini ke arah resepsionis, gue bilang gitu. Pas gue lokit, nggak ada, gue bilang gitu. Nah, berarti bukan suster dong gitu. Ya makanya gue nggak tahu. Tapi deh, gue minta tolong deh. Maksud gue temenin gue dulu dah. Sampai waktu ini memungkinkan, gue bilang gitu kan. Karena gue juga takut Lang. Maksudnya segen juga anjir, gue mau ke bawah kan. Gue kudu lorong dulu, belum naik lift ya kan. Atau naik tangga darurat. Belum ntar gue balik lagi naik ke lift lagi sendirian. Tapi setahu gue emang rumah sakit itu tahun segitu sepi banget tuh. Sepi banget, apalagi. Sepi banget itu rumah sakit. Sepi banget. Apalagi di posisinya gedung baru. Yang gue pikirin kan gedung baru bagus. Emang bagus. Cuman karena sepi vibes-nya jadi serem. Iya. Akhirnya si Andre cerita itu dan gue pun cerita seperti itu. Andre makin takut. Wah kayaknya gue nggak bisa Ram. Gue harus balik aja kayaknya. Gue takut kata gitu. Ya gue nggak mau maksa lah. Ya lu Andre mau cabut nggak apa-apa kalau pagi ini mau cabut. Gue bilang gitu. Yang tadi paling gue cabut jam 8 Ram ya katanya. Udah akhirnya cabut dia. Akhirnya gue bingung ya, gue nyari siapa ya temen ya yang gue bisa gue ajak ke sini ya buat temenin gue ganti sip ya. Akhirnya gue ngajak temen gue namanya si Randi. Kebetulan dia orang Medan juga. Gue ajak dia hari ketiga itu. Gue suruh temenin gini Ran, nyokap gue begini. Lu harus kayak misalkan lu mau jagain ntar sip-sipan sama gue gitu. 4 jam dah gue bilang gitu. Karena kalau kita berdua di sini tidur nggak bisa, gue bilang gitu. Misalkan lu lagi di dalam, gue keluar, antar gue keluar, lu di dalam, jadi gitu, saling backup gue bilang. Nah ibu-ibu itu tuh biasa tuh, Mas, garukin, tolong garukin. Itu siapa mak katanya? Itu ibu-ibu, kayaknya gatel Ran, gue bilang gitu. Nah, gue langsung kayak mikir, wah ini kan sama-sama orang Batak nih, kayaknya mau nih. Pas buat momennya ada suaminya datang tuh, sore, suaminya pakai kacamata kan, marganya ternyata sama dia. Oh iya? Iya, marganya sama dia. Di lobi lah teman gue akhirnya nih si Rani ini. Ini sumpah gue ngobong di lobi akhirnya mau teman gue. Dikasih budget sekian. Pokoknya Mas, nanti saya pulang, nanti saya langsung kasih duit. Pokoknya setiap hari garukin isi saya aja. Oh ya siap ya. Udah mulai malam. Nah terus temen gue ini mau ngopi gitu ceritanya. Ram, gue mau ngopi ya. Ya udah Ran, ke bawah aja Ran. Gue bilang gitu. Itu hari ketiga kan. Nah pas dia bukannya lewat lift, dia mau lewat tangga darurat dia Lang. Dia tangga darurat, dia belum ngomong ke gue sih. Dia ceritanya dia lewat tangga darurat. Terus dia lewatin kamar mayat. Oke. Nah di situ dia langsung diliatin sama pocong katanya. Terus dia belum cerita sih sama gue, tapi dia pas udah itunya cerita. Nah pas gue ganti shift, dia ngomong gitu. Tadi gue lewat tangga sih Ram, katanya. Lalu kenapa gak lewat lift? Gue bilang gitu. Pusing kepala gue kalau lewat kayak gitu, gitu. Mending lewat tangga. Terus gue ngeliat pocong mak katanya. Ram katanya gue liat pocong. Lo ngaco aja lu, gue bilang gitu. Mana ada anjir, orang ini tempatnya bersih, bagus, gue bilang gitu. Gedung gini kan. Nggak beneran gue liat pocong gitu katanya. Di mana? Depan kamar mayat katanya gitu. Gue kirain kayak apa bingkisan gitu ya, kayak sampah gitu yang digantung gitu. Pocong ternyata Ram katanya. Ya lu ngaco lu, terus gue ngontak ke atas gimana anjir, gue bilang gitu. Ngeri gue bilang gitu. Ya udah Ram, lu lewat lift aja kan, lu lewat lift, gue lewat tangga tadi kata dia. Terus lu takut gak? Gue bilang gitu. Kagak kata dia. Ya udah. Gue yang takut, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue lewat lift, tapi pas gue mau arah ke lift itu, mau dari bawah itu mau ke atas, kan udah ganti shift nih. Gue mau ganti shift itu, gue kayak suges tau gak lu, langsung tiba-tiba di lorong mau masuk ke gedung itu, karena kanan kiri gue tuh ada pohon-pohon gitulah, pohon-pohon kayak tanaman-tanaman gitu. Nah itu siap di samping gue tuh kayak ada yang nongol-nongol tuh, beberapa makhluk tuh. Cuman gue diemin aja tuh. Akhirnya gue penasaran. Pas udah gue pengen belok masuk ke gedungnya tuh, pengen arah masuk ke lift,
Gue nengok langsung kayak gitu. Nah itu kayak dia langsung nunduk gitu tuh. Langsung nunduk. Pohon langsung kayak gerak-gerak gitu. Wah kucing kali mikirnya gue seperti itu ya. Gue cuek aja lah. Nah pas gue naik lift, di depan gue ada pocong coy. Jadi gue kayaknya kesuges deh sama teman gue ini. Pocongnya di depan lift gue anjir. Jadi gue mau masuk lift nih, pas gue mau belok lift, lah langsung ada pocong. Gue wah langsung gemeter gue. Gue mau balik ke belakang. Gue takut, gue samperin juga takut. Jadi gue diem aja, gue langsung pelangga-pelongo aja gue. Gak, posisi pocong itu gimana? Dia nyampingin lu apa lu ngebelakangin lu apa depan-depanan? Depan gua. Ngadep lu depan gua, dia depan gua, di sini liftnya lagi gitu. Ini gua, ini liftnya. Jadi pocong di depan tuh. Cuma pocongnya madep ke lift dia. Langsung gua panik kan ya. Ini gua mimpi apa bukan ya? Wah, ini pocongnya anjir. Cuman dia nggak ini, Pak. Kakinya tuh nggak kelihatan, jadi kayak nah, di bawahnya itu, di bawah kakinya itu dia udah kayak lepas tali itunya. Tali kain kapannya udah lepas gitu. Tapi lu lihat kainnya semuanya. Kainnya ngeliat rada kuning gitu. Terus gue langsung kayak baca istighfar gitu kan. Kayaknya gue kesuges nih. Gue halu kayaknya nih. Terus gue nunduk aja, terus gue tutup kan. Nah di lantai 3 berhenti tuh. Ketemu mas-mas yang itu lagi tuh, yang bawa itu lagi. Bawa jenazah. Bawa jenazah lagi. Gue langsung mikir kayak gini ya. Nah ini kok siap gue liat tangga ya, lantai 3 kok ada mas-mas ini mulu ya. Dengan pakaian sama, dengan pakai masker yang sama juga. Ya biasa itu mayatnya ditutupin kan. Gue liatin aja tapi gue nggak nanya gitu. Udahlah, gue udah capek banget gitu kan, gue udah ngantuk gitu kan. Dia itu selalu turun liftnya juga bareng sama lu? Iya, mau turun mau naik, pasti ketemu gue sama dia di lantai 3 itu. Pas turunnya di lantai 1 juga bareng sama lu? Di lantai satunya turun bareng. Tapi bisa jalur. Iya, lu keluar dia ke dalam gitu? Ya ke dalam, dia ke arah kiri, gue ke kanan. Tapi kalau misalnya mau naik, ya gue udah urusan gue ke lantai 6. Pokoknya lantai 3, pas gue udah naik ke lantai 6, dia masih stay di lantai 6 tuh. Bisa dia turun lagi, gue nggak ngerti dah. Anjir, aneh banget. Maksud gue, mungkin gini kali ya, sepertinya tuh, kan gue mau naik nih. Ya mungkin dia nemenin gue dulu kali, maksudnya kan tangganya tuh, liftnya itu nemenin ke atas dulu, baru ntar dia turun ke bawah gitu kali ya. Intinya sih pas lantai 6 dia nggak turun juga, orang kan kamar mayat di bawah. Jadi kayak nemenin gue dulu di lantai 3 itu, mau ke lantai ke 6 itu. Nah si Randi ini, yang awalnya berani, baru sehari dia izin pulang gitu. Ya Ran, lu belum sehari Ran, gila lah Ran, temenin gue dulu kek, gue bilang gitu. Wah nggak bisa mak, kayaknya gue mulai takut gue katanya gitu. Lah katanya lu berani tadi bilang di bawah ngomong. Nggak, gue takut gue katanya gitu. Lu lewat itu aja Ran, lewat lift aja, gue bilang gitu. Enggak ama katanya gue balik aja katanya. Pulang akhirnya teman gue. Akhirnya teman gue pulang di hari ketiga itu, pengen hari keempat, akhirnya hari keempat nih. Rada sore, nyokap gue tinggal nih. Jadi gue tinggal, terus ibu-ibu yang di depan tuh lagi tidur. Di depan nyokap gue. Yang sampingnya itu ibu-ibu yang gemuk ini, dia juga lagi tidur. Jadi nyokap gue katanya ngelihat ada makhluk di pojokan itu, ada makhluk gede banget, warna hitam kayak ondel-ondel gitu. Cuman badannya itu nembus gitu. Kayak cuma segini doang, palanya sama itunya nembus ke atas dinding, gitu, ke atas atap. Sisanya badannya doang gitu. Katanya nyokap gue kirain itu kain atau hordeng gitu. Ternyata nyokap gue pas bangun emang ngeliatnya bener-bener itu, sosok itu. Gue habis pulang dari bawah itu naik ke atas, nyokap gue tiba-tiba cerita seperti itu. Masa iya mah? Gue bilang, iya Rama, tadi mama lihat gitu. Nah nggak lama itu ibu-ibu tuh kesurupan langsung. Habis nyokap gue cerita itu ke mama gue itu pas di atas tuh di kamar, mama habis lihat gini. Nggak lama ibu-ibu tuh kesurupan. Gue garukin, mama ngomong garukin dulu, garukin, tolong garukin. Makin lama teriak-teriak suaranya, seret-seret gitu kayak serak-serak gitu. Ternyata dia kesurupan sama nyokap gue. Bu, jangan teriak-teriak. Wah, udah lagatnya udah aneh. Terus gue bilang, ini kayaknya kesurupan deh emang, gue bilang gitu. Langsung gue manggil suster kan, manggil apa. Akhirnya bener dia kesurupan. Dan akhirnya dia ditelepon suaminya nggak lama, sejaman lah apa lebih gitu. Nggak lama datang, terus anaknya juga datang. Anaknya cewek cowok datang. Akhirnya dia dibawa tuh. Tapi dalam masih keadaan kesurupan, tapi akhirnya tangannya diikat. Ini demi Allah gue nggak bohong ya, sumpah. Diikat tangannya di kursi roda, dua-duanya, kakinya juga diikat pakai tali seadanya itu tali. Dalam keadaan kesurupan tuh? Iya, diikat. Karena bingung juga, karena nggak ada yang bisa dibikin orang itu sadar.
Dibawa lah dia ke bawah. Nggak tahu kemana tapi. Katanya sih buat dirujuk di RS lain. Oh. Dirujuk ya. Karena udah ngeganggu orang-orang yang sakit di situ ya, selain ibu-ibu itu. Ya termasuk nyokap gua gitu. Gua pun aja yang sadar aja keganggu gitu. Nah, gak lama malam habis maghrib si ibu-ibu yang depan gue ini kan dia sama suaminya nih yang dari awal tuh. Nah, suaminya ini pulang. Gantilah anaknya cewek. Dia kerudungan anaknya. Pakai hijab gitu. Akhirnya gue ngeliat, wah ini ibunya udah sip-sipan nih sama bapaknya udah sip-sipan nih sama anaknya. Jadi anaknya sekarang yang gantian, yang nginep di RS itu. Otomatis kan teman gue udah pulang nih, jadi gue udah sendiri juga kan. Nah terus gue keluar ke kamar itu, kan udah malam nih. Makin malam, terus gue keluar ke kamar nyokap gue ini, kelas 1 ini. Terus gue duduk biasa itu main HP ya kan. Terus gue nggak lama si kakak yang ini keluar juga gitu. Kakak yang jaga ibunya itu? Iya, keluar. Ngobrol. Tinggal di mana kak? Gini. Kata dia, oh kak, saya mau ke ini dulu ya, mau ke depan, mau ngerokok. Saya bilang gitu. Gimana lu? Hah? Gimana lu tinggalin? Iya, gue emang udah pengen banget ngerokok karena Udah asem banget, pengen minum es gitu kan. Pengen minum es seger gitu kan. Kakaknya mau ikut. Kak, aku juga mau ikut dong, boleh nggak? Lah ayo, gitu. Di depan kita keluar, gue bilang gitu. Akhirnya gue turun nih bareng sama dia lewat lift. Pas gue liat lift, nah itu di lantai 3 berhenti tuh, Lang. Berhenti lagi di lantai 3. Terus dia nanya, berhenti ya katanya? Iya kak, berhenti mulu nih. Saya dari awal berhenti mulu nih kak, gue bilang gitu. Nih lantai ini berhenti mulu nih. Oh gitu ya, iya. Udah aku tutup lagi. Emang gue cangak-cinguk, wah nggak ada orang. Udah aku tutup. Ke bawah lah gue, ngobrol sekian lama. Akhirnya dia cerita dia, si kakaknya ini mau gue. Mas mau tau nggak katanya? Kenapa Mas tuh pasti dari ini selalu diberhentiin mulu kan katanya kan? Iya. Ya gue nggak ngerti ya dia indigo apa kagak ya. Tapi katanya sih dia bisa lihat gitu. Oke. Jadi mau tahu nggak Mas? Itu di siap lantai 3 itu Mas, itu ada yang ngerjain gitu. Itu makhluk katanya. Itu dia yang ngejagain itu, dia udah lama di situ. Maksudnya udah katanya udah 14 tahun. Jadi makhluk itu dia kayak remaja gitu. Dah gimana ceritanya? Ini kan gedung baru, gue bilang gitu kan. Nah itu dia dari lahan situ Mas, dia udah 14 tahun di situ katanya. Oh di lahan itunya? Iya di lahan situ. Jadi sebenarnya dia meninggalnya katanya di gedung belakang itu yang masih aktif, cuman udah sepi itu. Sebutlah gedung Mawar lah gitu kan. Dia meninggalnya di situ, cuman dia gentayangannya malah di sini gitu. Katanya kena DBD dia. Terus kakak mau tahu nggak? Nah tiba-tiba dia langsung kayak skak gua tuh kayak, kakak nih, saya tahu kakak nih pasti ketemu sama orang yang bawa orang mayat ya, katanya bawa mayat gitu. Oke. Si kakak ini langsung ngomong kayak gitu ke gua, padahal gua belum ngasih tahu ke dia. Kok kakak tahu ya? Gua bilang gitu. Itu sebenarnya bukan orang kak, katanya gitu. Itu jin kata dia gitu. Oh. Jadi selama ini yang gue lihat dari awal hari pertama itu sampai temen gue 2 orang pun aja tuh ternyata yang gue lihat itu jin itu dia Lang. Bukan orang ya? Bukan orang. Pantesan aja gue ajak ngobrol itu dia kayak kosong aja tatapannya, nggak madep gue. Oh iya mas, ini mayat. Gak gitu kayak, ya ini mayat gitu. Kayak gitu. Terus gue langsung kayak, kok kakak tahu ya? Enggak kak, kebetulan aku juga nggak tahu kenapa aku punya firasat seperti itu. Itu juga aku ngelihat sebelumnya, kakak juga pasti udah ngelihat katanya. Iya, cuma ngeliatnya emang bentuknya manusia, gue bilang gitu. Nah kemarin juga aku ngeliatnya ada poci, gue bilang ada pocong. Nah itu juga pocong itu termasuk kak. Itu sebenarnya pocongnya itu ternyata petugasnya itu. Oh iya. Nah kira gue balik lagi nih Lang ceritanya sama kakaknya ini. Ayo kak, masuk aja ke dalam, gue bilang gitu. Lu mau tau nggak? Pas gue di lantai 3 itu berhenti lagi tuh lantai 3 itu tuh. Pas lu mau naik nih? Mau naik berhenti. Kan gue dari bawah nih, naik ke atas berhenti. Nah dia ngebuka doang, ngebuka. Nah mas yang bawa mayat itu lewat doang, tapi kagak masuk dia. Anjir. Wah gokil anjir. Gua posisinya kakaknya di sini, rada pojokan, dia pegang besi yang di lift itu. Gue juga lagi pojokan. Nih buka nih. Ya biasa ya kayak kebuka, gue bilang gitu. Lewat dia langsung tuh. Tapi dia arahnya kelurus aja gitu. Iya, iya gitu. Lah dia kagak masuk sini. Gue langsung kayak nengok-nengokan sama dia. Tutup. Gue langsung tutup. Gue langsung merinding gue di situ kan. Tutup, buru-buru tutup.
Terus gue nengok-nengokan sama kakaknya. Tapi kakaknya malah ketawa gitu. Gue jadi takut kan ya. Ih, jadi ketawa sih dalam hati gue. Kan serem ini ya, lewat dia. Naik ke atas. Udah naik ke atas ternyata nyokap gue ngeliat lagi tuh Lang. Makhluk seperti itu lagi tuh. Jadi nyokap gue langsung ngomong, Rama kemana aja tadi mama? Rama kan gak bawa HP mah, gue bilang gitu. Iya mama tadi ngeliat lagi gini. Wah langsung gak lama nyokap gue kayak minta pulang gitu. Ya udah malam mah nanti aja lah kita rujukan dulu, minta dulu bisa nggak berobat di berobat di rumah ya apa sih? Iya. Rawat jalan. Rawat jalan ya kayak gitu ya. Ntar Rama coba bilangin dah gitu. Ya mama pengen buru-buru pulang aja gitu. Udah nggak enak di sini gitu kan. Kira gue rujukan kan minta pulang. Ya bersyukurnya sih ya nyokap gue dibolehkan untuk pulang berobat di rumah gitu kan. Dan intinya dari setelah itu gue sempat kayak nyari-nyari cerita-cerita juga. Ternyata emang mau gedung lama, gedung baru tetap itu angkernya ada gitu. Rumah sakit itu rumah sakit pasti siap rumah sakit mau dimanapun. Apalagi sekarang udah ada rumah dukanya tuh di situ. Itu apalagi? Ya kan? Apalagi itu? Zaman lu berarti belum ada rumah dukanya tuh. Belum rumah jadi. Duka. Rumah duka tuh masih baru-baru ini. Oh iya belum ada. Pokoknya gedung itu baru jadi berapa bulan nyokap gua di situ. Nah itu akhirnya gua makanya udah males banget sebenarnya rumah sakit. Emang kalau sakit tuh nggak enak banget ya. Iya. Ya disitulah akhirnya nyokap gua buat jalan di rumah. Oke, akhirnya pada waktu itu nyokap lu selesai tuh dirawat jalan. Rawat jalan di rumah ya. Sampai ya akhirnya alhamdulillah sampai berapa tahun akhirnya sembuh nih, sampai sembuh. Tapi emang sebelum sembuh itu posisi abang gua merit. Oke. Merit, nyokap gue emang masih keadaan berobat masih tetap berobat, masih tetap ya sakit. Udah gelap. Terus akhirnya sembuh nyokap gue. Cuman 2017 nyokap gue udah ya dipanggil sama yang kuasa kan. Akhirnya gitu. Ini ya. Itu lebih baik sih maksud gue daripada karena nyokap gue dari dulu udah berobat seumur hidup gitu. Sakit-sakitan ya. Sekarang udah nggak sakit lagi ya. Insya Allah udah tenang. Yang penting ya tetaplah kita pola makan apa gimana harus tetap dijaga sih sebenarnya. Sakit itu nggak enak sebenarnya. Makan rumah sakit tuh nggak ada yang enak. Nggak enak. Nggak ada yang enak. Gue kemarin nyuapin nyokap gue aja. Nyokap gue kan dirawat. Ya elah kata gue makanannya baunya aneh banget. Iya maksudnya ya kok bisa mah ya udahlah mendingan rumah gitu. Mendingan makanan rumah lah. Iya. Gak enak rumah sakit tuh nggak enak ya. Iya. Ya moga nyokap kita doain lah ya Ram ya buat nyokap lo ya. Doain terus kita di alam sana selalu inilah. Selalu dimanapun berada. Yang terbaik lah ya, kita doain yang terbaik terus buat almarhum nyokap lo. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Rama ya tentang kejadian horor nih waktu dia nungguin nyokapnya sakit. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih Ram sama lu Ram. Thank you Ram ya. Oke men. Udah nyeritain ini sama sahabat lonceng terutama sama gue. Dan yang mau jadi narasumber juga nih datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Sama seperti Rama, caranya gampang banget. Kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu. Akhir kata gue Gilang izin pamit. Rama izin pamit. Bye-bye. Bye.